Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama di menjelang 10 terakhir dari bulan Syawal ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan menyempurnakan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan 1 bulan penuh kemarin di bulan Ramadan. Maka sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan memanfaatkan dari nikmat-nikmat tersebut untuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita meminta kepada Allah semoga Allah mudahkan kita untuk belajar. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita di setiap paginya untuk memohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Dan di sisi yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling alim di umat ini, manusia yang paling alim dari ajaran agama ini. Tapi beliau pula yang mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meneladani beliau dan juga tak bosan-bosan menyampaikan salawat beriring salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali pada pembahasan kitab atau buku yang dikarang oleh Ustadz Yazid rahimahullahu taala, yakni tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Kita melanjutkan dari pembahasan yang ke-8 atau adab yang ke-8 yang sebelumnya terakhir pertemuan kita bahas adab yang ke-7, yaitu memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu. Dan adab yang ke-8 adalah tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Penulis rahimahullahu taala menyampaikan adab yang ke-8 adalah tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Beliau rahimahullahu taala menyampaikan di paragraf yang pertama, ketahuilah bahwa sombong dan malu. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada di dalam dirinya. Kata penulis Al-Ustadz Yazid rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa sombong dan malu, dua sifat ini
Kalau ada pada diri seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dan ketika para ulama sebutkan tidak dapat ilmu, jelas artinya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena kenapa hal ini selalu ditekankan? Karena betapa banyak orang yang katanya berilmu, katanya tahu, tapi realitanya atau faktanya seakan dia tak tahu. Karena dia langgar mungkin aturan, dia misalnya ada tulisan dilarang merokok, dia masih merokok misalnya. Ya, dilarang bawa makanan misalnya. Sebagaimana di belakang itu ada tulisan, dia masih bawa misalnya. Padahal dia tahu ilmunya, dia baca, dia bisa baca. Misalnya sebagai contoh, kalau ada yang mungkin bisa diamankan terlebih dahulu atau nanti makan atau minumnya. Nah, maka sekali lagi ketika para ulama sebutkan, ketahuilah bahwa sombong dan malu itu menyebabkan pelakunya tidak akan dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Selama kata penulis dua sifat ini ada pada dirinya, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sombong yang bagaimana dan malu yang bagaimanakah yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah taala? Karena mungkin sebagian kita pernah mendengar tentang perkara malu. Malu itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Atau pada dasarnya malu itu terpuji. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal haya'u, dan rasa malu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syu'batun minal iman, adalah salah satu dari sekian 60 cabang tersebut. Jadi orang punya sifat malu itu adalah di antara tanda keimanan. Cuman seakan bahasa ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Orang yang malu nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Orang yang nggak punya malu, dia tidak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Padahal Nabi sampaikan malu itu adalah bagian dari cabang keimanan. Singkatnya jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis-hadis yang ada menyatakan sifat terpuji dari rasa malu tersebut. Makanya di sini malu itu terbagi menjadi dua. Malu yang terpuji dan malu yang tercela. Malu yang terpuji dan malu yang tercela. Dan jelas apa yang disampaikan oleh penulis Al-Ustaz Yazid rahimahullah di sini adalah malu yang tercela. Secara khusus malu dalam dunia ilmu, malu dalam belajar, malu dalam mengamalkan ilmu. Ini musibah, gitu. Ini masalah besar, masalah pelik. Ketika seorang malu dengan identitasnya sebagai seorang muslim, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Kemarin dunia media sosial ketika datang Idul Fitri sempat dihebohkan dengan salah seorang yang bernama Salah. Dia sekedarnya mengucapkan hari raya Idul Fitri, tapi ketika Natal lebih antusias. Tahu Pak Salah, Pak? Muhammad Salah. Soleh sebenarnya namanya, tulisannya Salah. Ya, pemain apa tuh saya lupa. Hah? Gak tahu Pak, gak ada senang bola di sini, masya Allah. Ya, takut dibilang fansnya gitu ya kalau sebut klubnya. Nah intinya, dan itu menyedihkan ketika memang orang namanya Islam, Muslim, tapi identitasnya kesannya kok malu menyampaikan bahwa dia adalah seorang Muslim. Dan malah kadang memang biasanya kalau orang-orang baru hijrah, baru masuk Islam, mereka lebih antusias kadang menampakkan keislamannya, lebih senang, lebih bangga. Nah, ini bahaya kalau malu seperti ini. Bukan tempatnya menempatkan malu bahwa ketika dia seorang Muslim, Muslimah dan seterusnya. Nah maka apalagi dalam ilmu, belajar tidak ada yang namanya
malu untuk belajar, terbata-bata dia untuk belajar, dan yang seterusnya. Walaupun sekali lagi malu itu terpuji pada dasarnya, dan ini lebih kepada bagaimana orang malu untuk membangkang Allah, malu untuk melanggar, malu untuk bermaksiat, malu untuk bodoh dalam perkara agama, malu dalam tidak bisa membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, itu terjadi. Makanya ini yang dimasukkan oleh penulis, ketika seorang malu di dalam kebenaran, malu di dalam ketaatan, malu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ini yang menjadi poin penting di awal paragraf yang beliau sampaikan, bahwa sombong dan malu itu akan sebabkan orang tidak akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebaliknya sekarang sombong konotasinya pada dasarnya tidak terpuji. Sombong pada dasarnya tidak terpuji. Dan sekarang pertanyaan sebaliknya adalah, adakah sombong yang terpuji? Adakah sombong yang terpuji? Bahasanya bukan terpuji, tapi diperbolehkan. Kapan kesombongan itu diperbolehkan? Adalah ketika dalam beberapa riwayat disebut oleh para ulama, seorang berhadapan dengan musuhnya di medan peperangan, di medan jihad, ya, sebagaimana saudara-saudari kita di Palestina, di Gaza, semoga Allah menolong dan memberikan kesabaran kepada mereka. Berhak mereka sombong dan petantang-petenteng di hadapan Yahudi qatalahumullah tersebut, ya. Bukan sebaliknya, yang kita ini kadang sombong pada tempat yang salah, ya. Sombong di hadapan musuh-musuh Allah, ketika antara hidup dan mati, maka tampakkan kemuliaan Islam, kebanggaan dan keagungan Islam, untuk menjatuhkan wibawa mereka. Tunjukkan wibawa kita sebagai seorang muslim, ya, tanpa niat meremehkan dalam kadar sesama manusia atau menolak kebenaran, sebagaimana ketika Nabi mendefinisikan al-kibru, sombong, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Karena memang beda-beda tipis antara kapan orang itu yang sombong untuk sebuah kemuliaan Islam, menampakkan kemuliaan Islam, kejayaan Islam, keberanian seorang muslim dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, itu yang akan menjadi sesuatu yang beda-beda tipis. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa ketika beliau menjelaskan sebuah riwayat, innahu la yaghuddullahu azza wa jalla bihal kuffara wal munafiqin, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menampakkan kekuatan, tampakkan kekuatan dan wibawa dalam jihad, agar membuat orang kafir dan munafik itu gentar. Nah, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan perkara ini, yang dimasukkan kesombongan dan menampakkan ini bukanlah yang tercelah, karena sombong terhadap hamba Allah, terhadap musuh Allah di medan jihad, ini sesuatu yang sikap yang terpuji, ya, bukan sikap yang tercelah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan sombong juga yang masuk ke dalam ranah tercelah, dan ini perlu kita hati-hati, karena di antara tipikal yang bisa membuat orang itu semakin sombong, jelas ketika seorang dengan pangkatnya, dengan hartanya, itu berpotensi membuat dia sombong. Dan begitu pula ilmunya, baik ilmu dunia, ilmu agama pun, itu bisa berpotensi membuat seorang itu semakin atau menjadi sombong. Sampai mungkin mau kelasnya ustadz pun, kiai pun, syekh dan ulama pun, atau masjid pun, atau majelis taklim pun, atau jamaahnya pun, itu sangat berpotensi menjadi sarana kesombongan dan kesombongan. Mari kita bersama-sama jaga perkara ini, hal ini, karena ini sangat bahaya sekali, apalagi kalau dikemas dengan nuansa syar'i misalnya. Gak bisa kita pungkiri, kadang ada orang yang bisa bangga dan sombong dengan jamaahnya, dengan umatnya, dengan pengikutnya, dengan prestasinya, dengan apa yang telah mereka capai. Dan Allah telah berfirman dalam surah Luqman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Nah, maka ini yang penting harus kita perhatikan, jangan sampai kita meremehkan kebenaran dan meremehkan orang lain
suka merendahkan orang, dan ini menjadi indikator kata para ulama apakah kita sombong atau tidak. Dan para ulama juga ketika membahas secara khusus dalam dunia ilmu agama, janganlah kalian itu menjadi Abu Shibrin. Shibr, Abu sejengkal, bapak sejengkal. Apa dia? Sejengkal fikih, sejengkal akidah, sejengkal hadis. Nggak ada yang selesai. Ya. Sejengkal Iqra, Quran besar langsung misalnya gitu. Semua sejengkal demi sejengkal. Tidak ada yang selesai, tidak ada yang benar. Maka itu sangat berpotensi juga membuat seorang menjadi sombong di dalam apa yang telah dia sejengkalkan tersebut. Padahal baru sejengkal. Padahal baru sejengkal. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, penulis rahimahullah kemudian menukilkan secara khusus dalam masalah ilmu agama di halaman yang ke-35-nya riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang wafat di tahun 58 Hijriah pernah berkata tentang sifatnya, karakteristiknya wanita Ansor. Kenapa wanita Ansor? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'man nisaul ansori. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Sebaik-baik wanita kata Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal status Aisyah wanita mana? Ansor apa Muhajirin? Muhajirin, yang datang dari kota Mekah, anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Tentunya bukan untuk merendahkan wanita Muhajirin misalnya, wanita kota Mekah, bukan. Tapi untuk menunjukkan keutamaan para kaum Ansor ini. Secara khusus dalam riwayat ini yakni para wanitanya. Kenapa mereka? Kenapa ada apa dengan wanita Ansor? Lam yamna'hunnal haya'u, tidaklah rasa malu itu menghalangi mereka. Ini maksudnya bukan nggak tahu malu ya. Bedakan dengan wanita pemudi zaman sekarang depan HP, depan publik, joget sana joget sini. Malu nggak itu? Malu nggak jemaah? Itu sih nggak punya rasa malu Ustadz katanya gitu. Ya kita bisa simpulkan sendiri. Ya. Untuk dengan pakaiannya yang antara mau ketutup sama kebuka, malu nggak tuh gitu loh? Ya bisa simpulkan sendiri gitu. Tapi malu yang dirasakan oleh wanita Ansor radhiyallahu ta'ala hunna, lam ya'nahunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi wanita Ansor untuk memperdalam ilmu agama, bertafaqquh fid din, memahami agama Allah. Apa kasusnya, apa masalahnya yang menunjukkan mereka nggak ada malunya untuk belajar, memahami dan seterusnya? Para wanita Ansor radhiyallahu taala anhunna selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada permasalahan agama yang masih rumit bagi mereka. Ada permasalahan agama yang masih rumit bagi mereka, mereka nggak malu untuk bertanya. Ini karakternya wanita Ansor. Karena kenapa kasusnya di sini wanita jamaah? Wanita dengan fitrahnya, mereka itu memiliki rasa malu yang lebih kuat, lebih nggak enakan, lebih sungkanan gitu. Jadi potensi untuk mereka kadang nggak nanya, untuk mereka dibully, dipersekusi, apalagi oleh pihak laki-laki misalnya, ya gitu kan ya. Yang mungkin akhir-akhir ini banyak walid itu agak tersudutkan gitu. Nggak ada nama walid di sini, Pak ya. Anak saya namanya Khalid bin Walid Ustaz katanya. Tapi kan sahabatnya itu Khalid namanya, bapaknya yang Al-Walid. Al-Walid bin apa nama bapaknya Khalid bin Walid itu? Bin Mughirah. Muslim kafir, mati kafir. Termasuk yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wanita kembali tadi, mereka ya kadang begitu, terperdaya, mudah diarahkan, atau kesannya tanda kutip kayak mudah dibodohkan dan segala macamnya. Ya. Dan lihat wanita Ansor dalam kasus ini, mereka selalu bertanya kepada Rasulullah SAW jika ada permasalahan agama yang masih rumit bagi mereka. Dan rasa malu dari pertanyaan yang mereka sampaikan itu tidak menghalangi mereka untuk menimba ilmu, untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Ya. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Perhatikan perkataan yang luar biasa dari sahabiah ini, Ummu Sulaim, semoga Allah meridhoinya. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Dan ini mukaddimah dari Ummu Sulaim ketika ingin bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang mungkin umumnya bagi para wanita. Saya rasa bukan wanita saja, ya, karena beberapa pria pun sepanjang yang saya dapati itu kadang bertanya pun malu-malu. Ya, Assalamualaikum Ustaz, saya fulan, gitu ya. Subhanallah. Ya, memang yang nanya itu bersalah apa sama saya misalnya? Kalau dia sebutkan saya fulan katanya, sebut saja saya ini Mawar Ustaz katanya gitu. Ya kayak tersangka pula gitu kan ya. Biasanya dibuser-buser segala macam. Ya kalau ada nggak ada salah sama saya, kalaupun ada salah pun ya kita selesaikan sama-sama baik-baik, tanpa perlu mungkin menyembunyikan identitas segala macam atau khawatir apa-apa yang segala macamnya. Apa yang dimalukan? Kadang kita ini memang perlu belajar menempatkan malu itu di mana gitu loh. Kadang kita ini perlu belajar bagaimana menempatkan malu itu taruh di mana gitu loh. Kadang bukannya di situ tuh Anda harus malu, malah kok malu gitu loh, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya, ya. Biasanya kalau kasus kadang saya nggak tahu malu apa enggak, orang berapa di tempat masjid kalau soft pertama itu sorong-sorongan gitu loh, suruh sila bapak silakan pak, entah malu atau apa saya nggak tahu, wallahu alam. Tapi kalau udah mungkin depan Ka'bah, tahu malu nggak ya mah? Hah? Pengalaman orang depan Ka'bah tahu malu nggak kadang? Nggak tahu malu. Subhanallah, zalimi orang, nginjak orang, nyiku orang, segala macam. Segala hal dihalalkan bagi dia untuk kadang anggapan dia entah mau megang, cium dan seterusnya. Yang cium hajat aswad itu sebuah kewajiban dalam rangkaian ibadah gitu loh. Maka kadang keliru menempatkan malu itu di mana? Gitu loh. Kadang di masjid kampung biasa malah kayak malu gitu, taruh di depan atau tempat saf pertama dan segala macamnya. Salah menempatkan rasa malu itu tersebut di negeri orang, negara orang, di tanah haram nggak tahu malu, ya kan? Subhanallah, benar-benar mungkin bisa dimasukkan di antara keajaiban dunia kalau kita itu begitu gitu loh. Salah apa namanya? Keajaiban salah menempatkan rasa malu. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, beliau bertanya dan menyatakan Allah itu tidak malu terhadap kebenaran, wahai Rasulullah. Pertanyaannya adalah to the point, apakah seorang wanita wajib mandi junub, mandi besar apabila dia mimpi berhubungan badan? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang singkat, padat dan jelas juga, apabila dia melihat air. Ya, maksudnya seorang wanita maka dia harus mandi atau mandi wajib mandi bagi dia apabila dia mimpi berjima dan keluar air mani. Dan wanita juga punya air mani, gitu. Wajib mandi. Kalau nggak keluar ya nggak mandi memang. Karena disebutkan di sini mimpi berjima tadi dan keluar air mani. Walaupun sebagian orang menyebutkan kalau nggak mimpi tapi keluar air mani, bagi pria juga berlaku, itu juga wajib mandi. Nah, pertanyaan ini memang sebagian pihak menganggapnya tabu, gitu loh, malu, sungkan dan seterusnya, ya. Tapi Ummu Sulaim, salah satu sahabiah dari Ansor radhiyallahu ta'ala anha, dia tanyakan dengan jelas, dengan lantang dan tidak banyak intrik tersebut. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang yang kalau malu dalam masalah agama, jamaah, janganlah kasus ini. Mungkin dia, mohon maaf, dia masih banyak pelaku ribawi, dia bertransaksi ribawi. Sebagian pihak, nggak saya pungkiri, kadang malu dia malu untuk dia bertanya, Ustadz, yang saya lakukan ini benar nggak? Boleh apa enggak? Halal apa haram? Walaupun dia mungkin udah sama-sama kayaknya nggak boleh nih, ditanya makin nggak boleh lagi. Mending nggak tanya deh, katanya kayak gitu. Jangan seperti itu, salah menempatkan malu seperti itu, ya, salah menempatkan malu, ya, dan yang semisalnya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, penulis rahimahullah menukilkan pernyataan Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala yang wafat di tahun 104 Hijriyah. Beliau pernah mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong.
Imam Mujahid rahimahullah ta'ala menyampaikan tidak akan dapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Nah, ini nasihat dari salah seorang ulama dalam. Imam Mujahid juga dikenal sebagai salah satu ulama yang pakar dalam tafsir Al-Quran, tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan tidak akan dapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Dan penulis rahimahullah ta'ala menukilkan atau menyampaikan, wahai para penuntut ilmu, beliau menyatakan, lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihi salam meninggalkan dakwahnya untuk sementara waktu, kemudian menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Perhatikan contoh yang pertama ini beliau sampaikan, perhatikanlah bagaimana Nabi Musa alaihi salam beliau meninggalkan dakwahnya sementara waktu, kemudian menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dan kisah belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir ini itu Allah abadikan dalam surah apa jemaah? Surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, berarti tiap pekan baca itu paham ya, artinya ngerti, oh ini kisah Nabi Musa, oh ini kisah Ashabul Kahfi. Berarti jangan sekadar baca, paham gitu loh, minimal terjemahannya, artinya. Nah, kisah Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir tersebut syarat faedah, syarat pelajaran. Kenapa? Karena yang pertama, Nabi Musa itu memiliki apa dibanding sama Nabi Khidir? Anda bisa jawab. Apa yang dimiliki Nabi Musa yang enggak dimiliki Nabi Khidir? Apa yang dimiliki Nabi Musa yang enggak dimiliki Nabi Khidir? Misalnya Nabi Musa punya iPhone 16 Pro Max gitu jemaah. Misalnya. Nabi Khidir cuman mito, apa mito? Apa yang enggak kenal lah misalnya gitu. Ya orang tetap mandangnya kedudukannya timpang banget. Antara iPhone 16 Pro Max, satunya HP Cina misalnya, segala macam, jauh sekali. Dan itulah kedudukan yang Nabi Musa miliki sebagai salah satu dari lima apa? Ulul azmi. Oh, kedudukan mulia itu, kedudukan mulia itu Nabi Musa alaihi salam sebagai satu dari 5 ulul azmi yang Nabi, dan bukan hanya Nabi. Apa pangkatnya Nabi Musa? Rasulullah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Posisinya tinggi Nabi Musa ini, derajatnya, kedudukannya dibanding Nabi Khidir alaihi salam. Tapi lihatlah bagaimana kerendahan hati seorang Nabi dan Rasul yang belajar, yang berguru kepada sosok atas wahyu dari Allah, sampaikan kepada Nabi Musa bahwa belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir punya ilmu ya. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusydah. Bolehkah aku mengikuti engkau wahai Nabi Khidir agar engkau ajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan Allah kepada engkau untuk agar ini jadi petunjuk. Ini belajar dari kerendahan hati seorang Musa alaihi salam, atau kelasnya ulama besar, belajar kepada sosok yang lebih rendah secara kedudukan. Dan bukan hanya seorang Nabi Rasulul Azmi, Nabi Musa punya spesial yang enggak dimiliki Nabi dan Rasul yang lainnya. Apa dia? Kalimullah. Apa arti kalimullah? Seorang atau Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat utama, luar biasa Nabi Musa. Tapi lihatlah bagaimana beliau belajar dan mengambil pelajaran kepada sosok yang derajatnya di bawah beliau. Makanya ini yang kadang susah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang kadang sudah memiliki hidup ini. Artinya dia sudah punya harta, dia sudah punya gelar, dia sudah punya jabatan, dia sudah punya posisi. Kadang hal-hal ini membuat kita itu terhalang untuk belajar kepada pihak-pihak, sosok-sosok yang lebih rendah daripada kita. Berapa banyak sih atasan itu belajar dari bawahan? Dikit jemaah. Iya, paling enggak belajar nilai syukur deh. Belajar nilai syukur. Bagaimana orang yang mungkin sudah banyak dilimpahkan nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dia belajar bersyukur sama orang yang sedang kesusahan.
Susah. Demi Allah susah. Berat. Tidak gampang. Orang yang sudah punya hafalan 30 juz misalnya, bagaimana dia bisa mengambil pelajaran, belajar dari orang yang masih terbata-bata dalam melafadzkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah bisa, kadang susah. Dan begitulah kehidupan. Kadang kita sudah punya posisi dan kedudukan untuk belajar kepada yang lebih rendah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tiap pekan melalui sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dari membaca surah Al-Kahfi sampai selesai. Di sana ada kisahnya Nabi Ulul Azmi, Rasulullah, Kalimullah, belajar kepada pihak yang lebih rendah daripada beliau. Bayangkan jamaah. Ya, makanya antum kalah kalau ada orang bisa belajar dari orang gila. Udah sampai belum antum? Coba. Udah sampai belum, Pak? Belajar sama orang gila, Pak? Hah? Belum pernah lihat? Hah? Subhanallah, belajar sama orang gila. Kalau itu sih saya tak sarankan, memang nggak ada petunjuknya. Cuman saya heran juga kalau bisa. Ya kalau petik hikmah mungkin lah kali ya. Petik hikmah, alhamdulillah kasih kita akal gitu. Itu masuk lah, kalau situ tuh masuk. Cuman kalau yang nggak mungkin ada berkahnya segala macam, wallahu alam, ini udah offset kayaknya gitu ya. Udah offset deh katanya, ada farnya gitu lah. Dia tahu far, Pak. Dilihat dulu, ini enggak gila ini gini segala macam. Nah sudahlah kalau kayak gitu ya. Nah maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu perlu diperhatikan bagaimana belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Dan penulis rahimahullah menyampaikan bagaimana, lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Abu Hurairah. Sudah jelas siapa Umar dan siapa Abu Hurairah. Ya, Umar itu kalau secara urutan ya jelas sahabat yang terbaik, yang keberapa? Yang ke sahabat dari urutan sahabat terbaik yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Ya kecuali orang-orang Syiah qatalahumullah, ini nggak akan mungkin lihat Umar bin Khattab ini pasti dicela sama mereka. Ya, Abu Bakar, Umar. Memang Abu Hurairah nggak masuk dalam top 5 dari 5 besar sahabat terbaik. Tapi lihat bagaimana Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Hurairah, karena beliau tahu Abu Hurairah di antara sahabat Nabi yang banyak menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dari segi umur masuk Islamnya tetap secara seniornya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah ini juga sifat senioritas. Kadang merasa lebih senior, yang junior itu padahal prestasi dia udah lebih misalnya gitu, hafalnya lebih banyak. Kadang yang senior masih susah untuk menerima. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari yang seperti ini. Dan begitu pula kata penulis, bagaimana Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi mereka. Dan masih banyak contoh yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya para ulama salaf tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu agama. Nah hadirin semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini akhir dari adab yang ke-8, dan insyaallah taala kita akan masuk kepada adab yang ke-9 di pertemuan akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkannya di kesempatan atau pertemuan yang akan datang tersebut. Wassallallahu ala Muhammad wa ala bisawab. Kita akan bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya, bolehkah mendahulukan puasa Syawal? Bolehkah mendahulukan puasa Syawal baru bayar hutang puasa Ramadan, puasa qada? Karena qadarullah hutang puasanya cukup banyak. Hutang puasanya cukup banyak. Mungkin 30 hari dia hutangnya kali ini. Mungkin saya rasa. Kata Allah. Dan belum sempat bayar. Belum sempat bayar hutang puasa. Karenanya ini yang buat saya ini gelisahnya, Mak. Karena banyaknya undangan makan. Tanggung jawab yang sering undang-undang makan. Ya. Makanya undangannya itu cobalah malam gitu. Ayolah, ini kan mumpung masih tanggal berapa nih, 21 malam 22 Syawal. Kalau mau ada undangan lagi open house, tolonglah malam gitu.
biar yang puasa itu tenang gitu. Ya, ini solusi bersama, win-win solution kita ya. Sepakat? Sepakat? Nah, saya tinggal undangan aja nih gitu ya. Lumayan nih kalau setiap satu undang, repot juga kalau tiap hari satu undangan langsung 10 orang gitu ya, nggak nampung gitu. Nah, di sini kasus masalahnya adalah karena qadarullah undangan makan banyak juga, hutangnya banyak juga. Sementara bulan Syawal udah mau selesai. Nah, terus jika mendahulukan puasa Syawal sementara belum puasa qadha, apakah tetap mendapatkan keutamaan seperti berpuasa sepanjang tahun? Jazakallahu khairan Ustaz, wa jazakumullahu khairan. Ya. Gimana jemaah? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi para ulama sangat jelas menjawab tentang masalah ini. Bayar puasa Ramadan terlebih dahulu. Gitu ya. Bayar puasa Ramadan terlebih dahulu baru puasa Syawal atau puasa sunnah, karena mengedepankan yang wajib itu lebih diutamakan. Ya, mengedepankan yang wajib itu lebih diutamakan. Memang nggak dipungkiri keutamaan dari puasa Syawal, ya, itu kata Nabi seperti setahun penuh, ya, seperti setahun penuh. Walaupun para ulama ada sebagian seperti imam atau ulama-ulama dari Malikiyah dan ulama-ulama dari Hambali menyatakan pembolehan puasa Syawal itu 6 hari di bulan Syawal ini itu dilakukan di bulan Zulqa'dah, ya. Tapi pahalanya nggak sama dengan ketika dilakukan di bulan Syawal, ya. Saran saya tetap selesaikan puasa wajibnya dari Ramadannya itu. Adapun apa yang bisa Anda kejar dari puasa Syawalnya, lakukan sebisanya sampai selesai bulan Syawal ini. Kalau pengen disempurnakan nanti di bulan Zulqa'dah, nggak masalah, lakukan saja gitu loh. Memang sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang memandangnya boleh 6-6-nya itu di bulan Zulqa'dah, tapi pahalanya tidak sebagaimana setara dengan ketika dilakukan di bulan Syawal. Adapun yang ada uzur, kalau dalam kasus pertanyaan ini bukan uzur. Ya, uzur itu kalau dia haid, sakit, nifas gitu ya. Akhirnya sampai sebulan Syawal yang nggak bisa puasa 6 hari, maka ini uzur syar'i namanya. Ya, kalau dia kerjakan di Zulqa'dah insyaallah dia tetap sama. Tapi kalau gara-gara undangan makan banyak, setahu saya wallahu alam ini bukan uzur syar'i. Ya, ini bukan uzur syar'i. Ya, kalau dia tetap menghadiri undangan, sampaikan kepada tuan rumah, bisa tidak sisakan saya 1 porsi gitu kan. Saya tetap hadir undangan katanya, tapi malam dia suka puasa katanya gitu. Insyaallah kelapangan hati sang tuan rumah, saya rasa insyaallah dia akan hidangkan 1 porsi untuk kita. Masa dia nggak tega kita lagi puasa Syawal tak disisakannya kita menghadiri undangan makannya tersebut. Tapi yang punya undangan atau mau undangan, ayo ganti waktunya malam gitu ya. Masa kalah sama orang kendurian misalnya gitu kan ya. Jangan ada kendurian orang siang-siang, jarang kan, biasanya pada maghrib atau pada isya. Iya, ayolah malam ya, pada isya nih, oke, siap. Nah, Lamongan siap gitu ya. Nah, ini saya rasa mungkin bisa sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.